Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, selamat datang di video SMA Namira Official Video bersama Miss Tila dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semua? Insya Allah sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, kita akan masuk pada pertemuan 1 dalam semester genap atau semester 2 ini. Kita mulai saja pelajaran kita. Materi bahasa Indonesia kita untuk kelas 12, kita akan membahas materi-materi yang berhubungan dengan soal UTBK. Ya, pertama yang Miss bahas di sini kita bahas tentang klausa. Ya, Miss akan buat 2 sesi untuk materi klausa ini. Dan hari ini kita bahas klausa pertama. Selanjutnya, pertama yang dibahas sebelum kita sampai ke soal, kita bahas dulu apa itu klausa. Kita pasti sudah tahu ya dari pelajaran di semester-semester lalu atau pada kelas-kelas yang lalu. Jadi kita bahas singkat aja. Yang pertama itu pengertian. Klausa itu gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi minimal terdiri dari subjek dan predikat. Klausa itu sama nggak Miss dengan kalimat? Tidak. Apa yang membedakannya Miss? Padahal terlihat sama semua. Yang membedakannya, klausa tidak menggunakan tanda baca atau tanda pembatas akhir atau titik ya. Selanjutnya itu ciri-cirinya. Pertama, ciri-ciri klausa itu terdiri dari 2 kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, dan tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Untuk contohnya itu ada pertama klausa induk dan klausa bawahan. Klausa induk, misalnya ayah pulang, terdiri atas subjek dan predikat. Mana subjek? Yaitu ayah. Dan mana predikat? Yaitu pulang. Untuk klausa bawahan, contohnya ketika hujan turun. Jadi kalau digabung klausa induk dan klausa bawahan, itu ayah pulang ketika hujan turun. Ketika hujan turun, ketika itu keterangan waktu atau konjungsi, dan hujan itu subjek, turun predikat. Ya, lihat keterangannya. Jadi ayah subjek, pulang predikat. Ketika keterangan waktu, hujan subjek dan turun predikat. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu klausa sematan. Apa itu klausa sematan? Kita lihat contohnya. Yaitu memperluas klausa induk. Jadi misalnya contoh klausa induknya yaitu ayah menjerit ketika ibu berjoget. Ayah subjek, menjerit predikat, ketika keterangan waktu, ibu subjek, dan berjoget predikat. Di mana kita selipkan atau sematkan klausa sematan itu di ayah menjerit. Kenapa? Karena klausa induknya yaitu ayah menjerit, ya. Jadi di ayah menjerit kita sisipkan ayah yang sedang memakai sarung menjerit ketika ibu berjoget, ya. Di ayah yang sedang memakai sarung itu subjek. Mengapa masih yang sepanjang itu dibilang subjek? Karena itu merupakan prasa nomina. Ya. Selanjutnya kita bahas soal. Untuk soal kita lihat dengan cepat mie rebus itu di lahapnya. Apa pertanyaannya?
Kalimat yang memiliki struktur kalimat yang sama dengan kalimat di atas adalah, tuh ada pilihan A, B, C, dan D. Kita sebelum membahas, kita lihat dulu apa struktur yang terdapat dengan kalimat dengan cepat mie rebus itu dilahapnya. Dengan cepat merupakan keterangan cara, ya. Pembahasannya, mie rebus subjek. Mie rebus itu subjek, dilahapnya predikat. Ini berarti contoh klausa tapi sudah menjadi kalimat, ya. Jadi kita harus dapat struktur yang sama dengan itu, yaitu keterangan cara, subjek, dan predikat. Kita lihat di pilihannya di bagian A, dengan dia, itu bukan keterangan cara. Kenapa? Dia itu merupakan subjek, ya. Selanjutnya dengan berbekal, itu termasuk keterangan cara, berarti bisa jadi benar. Untuk C, dengan seksama, keterangan cara. Dengan demikian, itu bukan keterangan cara, ya. Oke, saya dihadapkan sebuah masalah. Saya itu subjek, dihadapkan predikat, sebuah masalah itu objek. Jadi bukan, ya. Di contoh kalimat awalnya, pertanyaannya tidak ada objek. Salah berarti bagian poin A. Poin B, dengan berbekal celurit, Denny dibunuh oleh Sidik. Tetap ada objeknya, ya, oleh Sidik. Oke, kita lihat di poin D tadi tidak, ya. Berarti kita bahas di poin C. Dengan seksama buku itu dibacanya. Dengan seksama tadi keterangan cara, buku itu dibacanya, buku itu subjek dan dibacanya predikat. Jadi struktur yang sama dengan pertanyaan di atas yaitu C. Seperti itu. Oke? Untuk pertemuan kali ini itu saja contoh yang kita bahas. Nanti kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang Miss berikan di tugas. Oke, sekian penjelasan singkat pelajaran kita. Kita akan bertemu pada jadwal yang telah ditentukan di dalam Google Classroom. Silahkan kita berdiskusi lebih lanjut dalam grup tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.